ada fasilitator, ada wasilah. Ya, ada wasilah. Orang yang datang kepada wasilah ini, orang yang datang kepada fasilitator ini tadi, itu juga macam-macam hajatnya. Macam-macam hajatnya. Ada yang saingan bisnis, kaya. Ya, ada yang ingin kaya, punya bisnis, merasa tersaingi oleh sebelahnya, akhirnya datang kepada simbah. Ya, datang kepada simbah, orang pintar tadi. Melaporlah kepada simbah, fasilitator tadi, ya, menyampaikan hajatnya. Ini. Saya punya pesaing ini, tolong pesaing saya ini dibuat bangkrut, dibuat tidak laku misal. Nah, jadi dia tidak langsung kita dengan jin tidak, tapi ada fasilitatornya, ada wasilahnya, ada perantara. Bahkan Nabi sampai menyebutkan di dalam hadisnya, man ata kahinan, siapa saja orangnya yang mendatangi kahin itu ya orang pintar tadi, ya, mbah dukun. Tapi bukan dukun urut, Pak. Lain. Kalau kita masalahnya yang pintar ngurut itu juga disebut dengan dukun. Ya, bukan dukun urut atau dukun yang galak nyembuh ke tangan keseleo misal, atau badan capek-capek terus kita ke dukun. Nah, itu lain. Berbeda dengan dukun urut. Jadi yang diisyarkan Nabi itu man ata kahinan, siapa orang yang mendatangi kahin, maksudnya ya orang pintar tadi, tapi bukan yang tukang urut. Apa kata Nabi? Ada yang Rasulullah sampaikan, falan tuqbala salatuhu arba'ina lailan. Ya. Salatnya tidak akan diterima selama 40 malam, 40 hari. Ya. Ada lagi man ata kahinan wa saddaqahu bima yaqul, siapa orangnya yang mendatangi kahin, wong pintar tadi, terus kok membenarkan. Membenarkan itu ya percaya, ya. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh kahin, yang disampaikan oleh orang pintar tadi, maka faqad kafara bima. Al-Jin ayat 1 misal, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Ya, boleh dibuka Qur'annya, surat Al-Jin juz 29. Dia tengah-tengah juz 29. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. 1 sampai 5 dulu. Ayat ini, beberapa ayat ini menceritakan kepada kita, jadi sejatinya seperti apa jin itu. Kalau kita terjemah dulu, qul uhiya, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepada saya, kepada Nabi Muhammad, annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwa istama'a nafar, sekelompok jin itu mendengarkan. Ya, mendengarkan apa? Bacaan Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bangsa jin tadi, kelompok jin itu mengatakan kami telah mendengar Al-Qur'an yang ajaba, takjub, menakjubkan. Ini artinya apa? Artinya memang jin itu mendengarkan bahasa kita, ya, bukan hanya saja Al-Qur'an. Jadi ucapan kita pun mereka mendengar. Ya, ini salah satu bukti bahwa jin itu mendengar dan melihat kita. Dalam ayat lain Allah sebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluh. Jin, syaitan itu yarakum,
mereka itu melihat kita, ya, melihat kita. Di sini dikatakan jin itu juga mendengarkan bacaan Al-Quran, artinya juga mendengarkan ucapan kita. Min haitsu la tarawnahum, di mana kita tidak bisa melihat mereka. Mereka melihat kita udah baca ngelihat dia. Makanya dia merasa hebat. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Yang mana Al-Quran itu menunjukkan kepada kebenaran, maka kami beriman kepadanya. Ini jin yang beriman. Kami beriman kepada Al-Quran itu, kata jin. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik atau menyekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Ini jin yang muslim, ya, yang percaya kepada Al-Quran. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan sesungguhnya Tuhan kami yang maha tinggi mattakhadha sahibah, yang tidak pernah punya sahibah, tidak pernah punya istri. Sahib di sini maksudnya istri, ya, bukan sahib pecah kita. Wah, ini sahib aku, ini bukan. Dan sahibah di sini maksudnya istri. Wala walada, dan juga tidak punya walad, anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Nah, ini bangsa jin yang ingkar. Wa annahu kana yaqulu safihuna, bahwa kelompok jin yang safih, yang bodoh, ya, kelompok jin yang bodoh, yaqulu 'ala Allah, mereka berkata terhadap Allah syatata, perkataan yang melampaui batas. Artinya menegaskan bahwa kelompok jin itu memang ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman juga ada yang taat, ada yang fasik. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ya, yufhamu min hadhil ayah. Jadi dari beberapa ayat ini bisa ditarik kesimpulan, Bapak-bapak. Ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama apa? Anna Muhammadan rasulun li jami'il insi wal jinni. Bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya rasul untuk kita. Jadi Nabi Muhammad itu juga rasul untuk bangsa jin. Jadi kita nggak perlu bertanya kalau bangsa jin itu punya rasul atau tidak. Karena Nabi Muhammad itu berdasarkan ayat yang pertama ini, yang barusan kita baca, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk manusia dan untuk jin. Ya. Jadi karena rasulnya sama, utusannya sama, maka risalah yang dibawa juga sama. Artinya apa? Kalau nabinya sama, maka risalahnya sama, kitabnya juga sama. Kalau kitabnya sama, maka seluruh tuntunan yang diwajibkan kepada kita, syariat yang diwajibkan kepada kita juga wajib kepada jin. Itu yang pertama, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya diutus untuk bangsa kita saja, tapi juga lil jin, untuk bangsa jin. Yang kedua, agar orang faham, ya, agar kita memahami bahwa jin itu adalah makhluk Allah yang mendengar ucapan manusia dan faham dengan bahasa kita. Kan di sini dikatakan nih, apa kata jin? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Bangsa jin itu mengatakan kami mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Ya. Artinya apa? Dia faham, gitu ya. Artinya dia faham dengan apa yang dia dengar. Ada orang baca Al-Quran, dia dengarkan, dia mengatakan kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Bukan hanya saja menakjubkan bahasanya, tapi kandungannya juga menakjubkan. Artinya dia faham dengan bahasa kita, ya. Bukan hanya bahasa Arab saja tentunya. Saya pernah cerita kemarin, yang orang Palembang, ya, kerasukan itu,
tidak bisa bahasa Jawa. Pas kapan kemasukan itu ngomong Jawa. Padahal tidak pernah ngomong Jawa. Pas giliran kesurupan ditanya ngomong Jawa. Iya. Kemasukan jin Jawa. Kemasukan jin Jawa. Jauh. Nyebrang pulau, nyebrang laut. Tuh ya. Jadi agar kita paham bahwa ternyata jin itu adalah makhluk Allah yang melihat kita, mendengar kita, dan paham dengan apa yang kita ucapkan. Makanya kita ini kan apa? Setiap gerak-gerik kita ada doanya. Setiap hebatnya orang Islam itu setiap gerak-geriknya ada zikirnya, ada wiridnya. Setiap aktivitas dikasih bekal sama Nabi. Mau pakai baju ada wiridnya. Mau minum, mau makan ada wiridnya. Setelah makan ada wiridnya. Bayangkan Bapak. Setiap aktivitas ada wiridnya. Mau masuk kamar mandi sekalipun ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita tidak wirid seperti itu, ya bisa jadi ikut menyaksikan, gitu kan? Ikut menyaksikan, ikut melihat. Maka setiap aktivitas kita biasakan ada zikirnya. Setiap keluar rumah juga Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah juga seperti itu. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Ini salah satu hebatnya Nabi, ngasih bekal kita seluruh aktivitas ada doa. Nah, itu dia. Minimal salam Pak De. Salam minimal salam. Minimal salam. Kemudian jangan lupa zikirnya tadi. Ini yang kadang kita kurang perhatian, terutama sama anak-anak kita. Sama anak-anak kita yang masih kecil. Kalau dia tuh kalau dari kecil sudah kita biasakan, ya, Ustaz Takrim sebentar lagi mudah-mudahan. Sebentar lagi mudah-mudahan. Kaget kalau pacak setiap itu ruang itu ada doanya, kamar mandi, tapi jangan di dalam kamar mandi tulisi. Ya, di luarnya kasih tempelan tulisan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di pintu masjid juga ada. Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Kalau pas masuk, kalau pas keluar, waftahli abwaaba fadlik. Ini kita jarang, kita anggap remeh, padahal penting sekali. Ya salah satunya tadi menghindarkan kita, menjaga kita dari gangguan jin. Kita keluar rumah itu Pak, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Nabi? Salah satunya kufita, ya. Kemudian hudita. Engkau akan dicukupkan, kata Nabi. Kalau kita baca doa itu, engkau akan dihudita, engkau akan dituntun, dicukupkan, dilindungi. Kalau kita baca doa itu. Jadi inilah yang mungkin terkadang kita anggap remeh, padahal penting. Padahal penting sekali. Wudu juga ada doanya. Setiap aktivitas. Apalagi tidur, yang kita terjaga saja ada doanya. Apalagi kita tidak terjaga. Kita terjaga saja ada doanya, apalagi kita tidak terjaga, tidak sadar. Jadi itu yang kedua, bahwa agar kita faham bangsa jin itu makhluk Allah yang bisa melihat dan mendengar kita. Melihat dan mendengar. Yang ketiga, yang bisa difahami dari ayat yang barusan kita baca apa? Bahwa insan dan jin itu mukallaf, ya, bil awamir wan nawahi. Manusia dan jin itu juga terbebani dengan perintah dan larangan. Dari ayat ini ya. Bangsa jin dan manusia sama-sama terbebani mukallaf dengan perintah agama dan larangan agama.
Bedanya kemarin sudah kita bahas. Kalau manusia itu apa? Menjadi mukallaf ketika akil dan balik, tidak sama dengan jin. Kalau jin, kalau yang sesuai yang saya baca dalam tafsir, itu begitu lahir dia langsung mukallaf. Karena kondisi fisiknya berbeda. Kalau kita nunggu akil balik baru mukallaf. Ya. Laki-laki paling tidak 15 tahun. Setelah dia uji wong mimpi basah. Cirinya ya tumbuh rambut, misal kumis atau di beberapa tempat. Kalau wanita tandanya dengan haid atau men. Nah itu manusia, tidak sama dengan jin. Ketika lahir dia langsung mukallaf. Jadi dari ayat ini yang ketiga bisa difahami bahwa manusia dan jin itu sama-sama terbebani. Mukallafun bil awamir wan nawahi. Terbebani dengan perintah dan larangan. Keempat, agar kita sama-sama memahami ya, bahwa jin muslim itu selalu berdakwah ternyata. Ya, selalu berdakwah. Mereka mendengarkan Quran, kemudian mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini menakjubkan. Kemudian yang beriman itu menyampaikan kepada kawan-kawannya. Ya sama persis kayak kita nih Pak. Kita ikut pengajian, ikut majelis. Ketika kita paham dengan apa yang disampaikan, terus kok kita menyampaikan kepada orang lain, sama persis. Mereka juga seperti itu mereka. Boleh dicek dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Surat Al-Ahqaf itu juz sekitar 26. Ya. Juz 26. Al-Ahqaf ayatnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Itulah kondisi jin. Jadi ketika mereka mendengarkan Al-Quran, kemudian setelah didengarkan disampaikan kepada kaumnya. Jadi dari ayat Al-Jin tadi bisa difahami yang keempat adalah bahwa mereka juga yang mukmin, yang saleh itu juga berdakwah kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang berikutnya, yang kelima, hatta yafham al-Qurshi wa ya'tabir anna ba'dal jin yasma' al-Qur'an wa yamdahu. Agar orang-orang Quraisy pada waktu itu, Bapak-bapak, agar mereka betul-betul faham dan mengambil pelajaran bahwa yang menganggap Quran itu adalah menakjubkan itu bukan hanya bangsa Quraisy saja, tapi juga bangsa jin. Jadi jin juga mengakui bahwa Al-Quran ini adalah ajabah, menakjubkan. Itu ya. Jadi ini beberapa hal yang dapat kita fahami dari surat Al-Jin ini. Salah satu yang kita tekankan adalah bangsa jin itu melihat kita dan mendengarkan ucapan kita sekaligus faham dengan apa yang kita ucapkan. Yang berikutnya, dari surat Al-Jin ini juga kita fahami bahwa salah satu interaksi manusia dengan jin yang saya bilang tadi dengan menggunakan fasilitator tadi adalah apa? Meminta perlindungan. Orang meminta perlindungan kepada
kepada jin. Orang meminta perlindungan kepada jin. Ya. Al-Jin ayat 6 yang tadi lanjutannya, ya. Al-Jin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini salah satu interaksi orang dengan jin. Jadi orang itu dengan datang kepada orang pintar, kepada fasilitator tadi, kemudian apa? Ya'udzuna birijalin minal jinni, mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Memang misal Kak Jaya datang kepada orang tua misal, ya. Mbah, tolonglah Mbah. Saya simbah siapa terserah. Tolonglah Mbah, ini rumah saya ini kok kalau diraso-raso pecah, ada bau mistis. Nah, tolong didatangilah Mbah. Terus datang simbahnya, orang pintarnya datang, macam-macam yang dilakukan, bawa menyan, bawa apa-apa, bawa kembang dan semacamnya. Dia juga menggunakan jin, gitu ya. Dia juga menggunakan jin. Atau mungkin yang saya contohkan tadi, datang kepada orang pintar, Mbah, tolong si fulan ini, ya. Kita punya dendam atau punya apa? Tolong dibuat seperti ini, ya. Biar tidak bisa menyakiti saya lagi. Nah, itu sama saja apa? Ya'udzun, meminta perlindungan. Ya'udzuna birijalin minal jinn. Dia minta perlindungan kepada bangsa jin dengan fasilitas tadi. Fasilitas orang pintar tadi. Akhirnya dengan bantuan jin, ya, dikirimlah apa yang disebut dengan teluh, apa yang disebut dengan santet, guna-guna macam-macam itu. Kan kita kadang heran, dibawa ke rumah sakit kapan dia apa itu namanya? Ronsen, ya. Enggak kata sakit enggak ada. Ya. Tiba-tiba keluar macam-macam benda. Macam-macam keluarnya, paku, silet. Kan sudah banyak realitanya seperti itu. Secara logika kan nggak mungkin paku kok masuk ke dalam perut, itu nggak mungkin secara logika. Atau lupa misal makan nasi kok yang kemakan paku, itu kan nggak mungkin. Itu semuanya adalah apa? Bantuan, ya. Ya'udzuna birijalin minal jinni, dia minta tolong, minta perlindungan sama jin. Makanya kalau kita sebelum tidur tuh Pak, ya, banyak yang disunnahkan untuk kita baca. Minimal apa? Minimal bismika Allahumma ahya bismika. Minimal itu. Kalau masih belum ngantuk juga, ayat kursi baca. Masih belum ngantuk juga, 3 kul itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu senjata kita. Senjata kita yang diajarkan sama Nabi, biar kita tidak kena apa-apa, biar Allah menjaga kita. Jadi apa kata Allah? Ya'udzuna birijalin minal jinni, orang itu meminta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, kata Allah. Maka jin itu tidak menambah apa-apa kecuali kesesatan dan kesalahan. Ya. Yang kita golongan manusia datang kepada simbah tadi terus minta perlindungan kepada jin, salah, menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita syirik, ya. Menyebabkan kita syirik. Yang kata Nabi tidak akan pernah diterima sholat kita sampai 40 hari. Ada yang mengatakan juga kita kafir kepada Al-Quran, mengingkari Al-Quran, ya. Satu sisi kita ruginya yaitu. Tapi di satu sisi lain juga bangsa jin itu juga rugi. Iya, tambah sesat. Kedua-duanya tambah sesat. Manusianya tambah sesat, jinnya itu juga tambah sesat. Jinnya tambah sesat.
Ya, karena dia apa? Zalim tadi. Karena dia zalim. Tambah sombong lagi dia. Oh, ini manusia lemah. Buktinya minta perlindungan kepada kami, kepada jin. Ya. Jadi ini interaksi berikutnya. Seseorang interaksi dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Jadi kalau ada orang kok datang seperti itu, maka tidak menambah apa-apa kecuali kesesatan. Makin sesat. Ya, makin sesat dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang berikutnya. Al-insu yasta'mil al-jin. Seseorang mempekerjakan jin. Bisa dah. Kalau yang pertama tadi udah kita ya, yang pertama tadi betul-betul jangan dilakukan. Seseorang minta perlindungan kepada jin. Ya salah satunya dengan datang kepada orang pintar tadi. Ya, naudzubillah, jangan pernah dilakukan. Kalau sudah ada yang pernah melakukan itu, taubat. Jangan sampai enggak taubat. Karena dosanya besar sekali. Yang kedua ini, bentuk yang kedua. Seseorang mempekerjakan. Ada enggak kira-kira jin yang galak disuruh-suruh? Disuruh jaga rumah, suruh jaga kebun, jaga ternak macam-macam ya. Jadi memang kalau di dalam Al-Quran tidak ada manusia yang punya kekuatan itu kecuali Nabi Sulaiman, seperti yang disampaikan Ustaz Amran. Ya. Kecuali Nabi Sulaiman. Surat An-Naml ayat 17. Surat An-Naml ayat 17. An-Naml juz 19, Pak. An-Naml juz 19. Nomor ayatnya nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un. Belum dapat Ustaz Taklim? Sudah. Wa husyira li Sulaiman, dikumpulkanlah untuk Sulaiman, Nabi Sulaiman. Junuduhu, yang tentaranya itu adalah minal jinni wal insi wat thairi, golongan jin, golongan orang manusia, wat thair, dan burung. Pasukannya Sulaiman lah. Dari golongan orang, manusia, jin, burung. Ya. Bahkan bahasa semut pun Sulaiman faham. Ada di surat An-Naml itu ya. Ada di surat An-Naml. Jadi tentaranya Sulaiman itu bukan hanya manusia tapi juga termasuk jin, burung. Fahum yuza'un. An-Naml ayat 17. Itu taat semuanya, Pak. Taat semuanya sama Nabi Sulaiman. Taatnya bukan karena apa-apa, karena diperintahkan Allah untuk taat kepada Nabi Sulaiman. Perintah Allah taat kepada Nabi Sulaiman. Jadi tidak ada yang berani macam-macam pada waktu itu. Nah, oke. Itu surat An-Naml ayat 17. Jadi inilah satu-satunya orang yang mempekerjakan. Kalau yang sekarang bukan mempekerjakan. Sekarang dia minta imbalan. Ya, uji kita apa? Tumbal tadi. Ya. Kalau sekarang dia enggak, mana mau. Jadi anak buah ada galak. Jin jadi anak buah manusia. Oh, saya lebih kuat dari kamu katanya. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari kamu. Dia dari api, kita dari tanah, kan lebih baik. Tidak mungkin dia mau bekerja untuk kita, kecuali dengan adanya persembahan. Ada persembahan, ada yang diinginkan. Ini berbeda dengan Sulaiman. Dia dipekerjakan tapi dia taat. Ya. Itu An-Naml ayat 17. Boleh juga Bapak-bapak buka surat Saba. Surat Saba ayat 12 sampai 14. Surat Saba sebelum surat Yasin. Saba, Fatir, Yasin. Ya, surat Saba
ayatnya 12 14. Sebelum surat Yasin, Pak. Fatir baru Yasin, Saba, Fatir, Yasin.